Shalom semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua yang percaya, katakan amin. Bukan hanya di sini, tapi juga yang sekarang ada di ruang tambahan gak bisa masuk loh. Ada banyak teman-teman, adik-adik, papa mama mereka yang ada di luar situ, di ruang tambahan. Kita juga mau sapa mereka welcome home. Lalu tentunya yang sekarang live streaming dari Jawa Barat, di Cirebon, di Bandung, di Gede Bage. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka semua. Welcome home. Saya bisa merasakan urapan Tuhan itu mengalir terus di kalangan anak-anak. Kalian betul-betul paling dicinta di gereja ini. Kalau kalian itu adalah, misalnya kalau satu negara gitu ya, kalian adalah warga negara yang paling VIP, very important person. Not only Jesus loves you, this church loves you very much. Anak-anak yang bangga dicintai sama Tuhan, angkat tangan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini saya bisa merasakan urapan itu mengalir dari Eagle Kids Conference kemarin di GMS Rooftop di Surabaya Barat. Ada yang ikut? Haleluya. Dan saya bisa melihat urapan Tuhan semakin bertambah-tambah. Dan saya yakin di Jakarta akan terjadi kebangunan rohani anak yang paling dahsyat sepanjang sejarah. Tuhan mau pakai kalian. Hidup kalian tidak sia-sia. Janganlah dunia memandangmu muda. Sebab Tuhan tidak memandangmu demikian. Bagi Tuhan semua orang sama. Yesus bukan mati untuk orang besar, orang kecil. Yesus bukan mati hanya untuk orang tuamu. Yesus juga mati untuk dirimu. Kuncinya di sini, hubunganmu yang dekat sama Roh Kudus. Bolehkah kita mengangkat tangan, pejamkan mata, katakan Roh Kudus datanglah. Katakan lagi, Dear Holy Spirit, you're welcome in my life. Amin. Saya percaya Tuhan mendengar doa setiap anak kecil di sini dan Tuhan mendengar doa papa mamanya. Saya ingin bagikan satu firman yang sederhana. Kita buka sama-sama di kitab Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Kita akan baca bersama ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kalau boleh semua berdiri membaca Alkitab ini. Karena kita harus punya satu kebudayaan. Menghormati firman. Menghormati tulisan Alkitab. Bahkan lebih daripada menghormati khotbah. Khotbah itu kan menjelaskan firman Tuhan. Yang lebih penting dari menjelaskan apa? Membaca firman itu sendiri. Setiap ayat di Alkitab ini dari Roh Kudus, best friend kita. Setiap penulisnya termasuk Lukas, ini yang menulis kitab Injil, dia seorang dokter. Itu diilhami Roh Kudus, bukan karena kepandaiannya. Setiap ayat-ayat firman ini dari Roh Kudus, kita harus menghargai dan menghormatinya. Jadi saya ajak kita semua bangkit berdiri untuk menghormati. Sama seperti kalau tiba-tiba ada om tante yang jauh lebih tua, teman papa mama masuk ke ruangan. Kalian harus taruh HP gadgetnya, berdiri dulu, sapa. Kalau perlu berjabat tangan. Gak boleh hanya liatin, ya om. Ya, halo om. Nggak boleh. Kita mesti berdiri memberi hormat. Apalagi kalau jabat tangan, anak kecil kok. Sambil duduk salaman sama orang tua itu nggak sopan. Kalian mesti berdiri. Firman Tuhan juga sama, mari kita sama-sama hormati, hargai ya. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13, yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking.
Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalimat terakhir kita baca lagi, Ia akan memberikan Roh Kudus. 1, 2, 3. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan kanan kirinya, firman Tuhan, amin. Yes, silakan duduk. Saya kasih satu judul untuk khotbah saya ini, mintalah baptisan Roh Kudus dan karunia kesembuhan. Mintalah apa? Mintalah baptisan Roh Kudus dan karunia kesembuhan. Kalau baptisan air, itu pendeta atau gembala yang lakukan. Itu kakak-kakak bisa. Waktu masuk ke air, setelah didoakan, lalu tangan yang sama, tangan manusia mengeluarkannya. Tapi baptisan Roh Kudus itu gak kelihatan soalnya. Dan kita bukan dimasukkan ke dalam air. Sebab baptisan Roh Kudus itu sifatnya supranatural. Supranatural itu apa? Tidak alamiah. Bukan water, bukan real water, air, bukan angin. Bukan sesuatu yang kita lihat dan kita raba. Baptisan Roh Kudus itu hanya bisa satu orang yang melakukannya, yaitu Yesus. Hanya Yesus yang bisa baptiskan kita ke dalam api Roh Kudus. Itu hanya Yesus. Dan itu gak kelihatan. Mungkin orang itu ketika didoakan baptisan Roh Kudus, orang itu nangis. Atau juga yang gak nangis, beda-bedalah feelingnya. Tapi selalu datang dengan satu tanda. Tiba-tiba orang itu, kadang-kadang orang dewasa, ada anak kecil pula, itu bicara dalam bahasa baru yang dia gak ngerti. Itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Chinese, bukan bahasa Batak. Tapi bahasa baru yang hanya Tuhan yang tahu. Tiba-tiba orang itu berdoa dalam bahasa yang dia tidak kenal sebelumnya dan dia komunikasi dengan Bapa di sorga. Gak kelihatan tuh Bapa. Tapi kita bisa komunikasi pakai bahasa sorga. Itu luar biasa loh. Kalau baptisan air, itu sebaiknya ada usia minim. Di gereja kita, GMS tercinta, di Eagle Kids, kita langsungkan baptisan air itu when you turn 12. Waktu kalian berumur 12. Saya sungguh-sungguh dorong parents di sini, orang tua, kalau anaknya sudah 12 jangan kau tunda. Cepat-cepat naik kelas, kalau bisa dia udah kenal Tuhan dari awal. You know, make your 12th birthday party, itu make its focus on your baptism. Kita bikin ginilah semacam hashtagnya, atau kasih pagar tuh. Jadi kalau di YouTube kasih pagar gitu langsung jadi biru tulisannya. Betul ya? Nggak tentu ya, saya nggak tahu, saya ini gaptek soalnya. Tapi hashtag my birthday present is my baptism. Ulang tahun ke-12, kadonya adalah baptisanku. Aku mau dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dibaptis dalam nama itu. Di dalam nama Yesus saya masuk ke air. Jadikan itu your present. Presentnya itu bukan HP yang baru. Tapi baptisan Roh Kudus itu gak ada minimal age. Of course not a baby, because a baby cannot yet understand. Seorang bayi, kalau kalian punya, siapa sini punya adik masih bayi? Dia belum mengerti, dia belum tahu apa itu orang berdosa, apa itu pengorbanan Kristus. Dia belum paham seperti kalian. Dia belum mengerti bahwa dirinya orang berdosa. Dia belum tahu kalau Yesus itu mati untuk dosanya. Bayi, meskipun tidak ada minimal age, bayi belum mengerti. Tapi as soon as you understand Jesus is your Lord and Savior, detik di mana kalian percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian, wow, Roh Kudus bisa loh dicurahkan dalam hidupmu. Baptisan Roh Kudus itu tidak kenal batas umur.
Ketika kalian haus dan lapar, kalian berkata, aku mau itu, kalian bisa diberi. Di gereja kita melihat anak umur 8 terima bahasa roh. Anak umur 9, umur 10, umur 11, saya nggak tahu anyone earlier or not. Tapi saya melihat anak-anak kecil yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai hidupnya. Nanti saya jelaskan ya gunanya apa. Mintalah baptisan Roh Kudus dan karunia kesembuhan. Kita baca sekarang ayat 9. Pastor Philip jelaskan ya. Oleh karena itu, Yesus yang ngomong nih, aku Yesus berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita mesti belajar minta kalau itu penting bagi Tuhan, penting untuk kita. Minta itu jangan minta yang bukan-bukan. Minta itu mintalah apa yang tertulis dalam firman. Minta itu mintalah apa yang menjadi kehendak Bapa atas hidupmu. Mintalah apa yang merupakan janji Tuhan dalam hidupmu. Janji Tuhan itu macam-macam. Tuhan berjanji kalian nanti akan lulus dengan baik. Tuhan berjanji memelihara kalian, memberkati pekerjaan papa mama. Supaya papa mama jangan bangkrut, jangan jatuh miskin, tapi supaya bisa sekolahkan kalian tinggi-tinggi. Tuhan bisa mengabulkan doamu juga. Aku kepingin liburan kemana, siapa tahu Tuhan kabulkan, ya kan? Tuhan juga bahkan bisa memberikan kepadamu berkat materi. Aduh, aku kok kepingin itu. Kalau hatimu bersih waktu memintanya, Tuhan pasti akan memberikannya. Tapi apa yang kamu minta semuanya itu mungkin yang kita minta perkara-perkara yang biasa atau sia-sia. Perkara yang sifatnya gak seberapa. Kalau kalian mau minta, mintalah baptisan Roh Kudus. Karena itu kekal sifatnya. Karena itu bukan hanya berguna untuk hidupmu, itu berguna untuk hidup orang lain. Karena orang yang sudah minta, yang minta baptisan Roh Kudus dan diberikan, dia dapat bahasa roh contohnya, anak itu tidak hanya menyusu di rumah papanya, papa mamanya, anak itu bisa berguna. Papa mama waktu menghadapi satu masalah, anak itu tidak hanya bertanya-tanya, ada apa Pak, kenapa mama nangis, kenapa papa nangis, tapi anak itu bisa berdoa untuk papa mamanya. Wow, ketika papa lagi stres, wajahnya kusam, pulang ke rumah cemberut terus, kenapa? Karena papa harus menjual toko, menutup tokonya atau menjual rumahnya. Kalian gak ngerti, kalian terlalu kecil, tapi kalian bisa merasakan kan? Papa lagi gelisah, kalian gak melongo di sana, ikut nangis, memperkeruh situasi, justru memperburuk suasana. Papanya nangis, mamanya nangis, anaknya juga ikut nangis, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang yang bisa bahasa roh, dia bisa berdoa, dia nangis sih nangis. Gak ngerti sih gak ngerti, aku masih elementary, aku masih SD nih. Aku masih sekolah dasar, tapi kalau lihat papanya gelisah kan, meskipun kita kurang paham apa sebenarnya, tapi karena kita kenal papa kita, hati kita itu tahu dan peka. Papa sedang dalam masalah ya, nangis tapi gak berhenti di nangis. Nangisnya berubah jadi doa ketika dia bisa berdoa dalam bahasa roh. Pikirannya masih usia anak kelas 4, tapi rohnya itu gak kenal usia. Tahukah kalau kalian dapat baptisan Roh Kudus, rohmu itu gak kenal usia. Karena Roh Kudus itu kan maha tua, tapi selalu senantiasa muda, dia selalu baru pekerjaannya, perbuatannya. Kalian gak dibatasi umur sekian. Papa mama sudah usianya 30, kalian umur masih kelas 4. Tapi kalian bisa berdoa dengan tepat. Karena Roh Kudus yang membantumu ketika kamu tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roma pasal 8. Kamu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu bukan dari otakmu yang belum berkembang. Itu bukan dari pengalamanmu yang kurang banyak. Itu dari rohmu yang kekal sifatnya. Anak itu boleh nangis. Tapi air matanya akan menjadi curahan doa. Tiba-tiba papanya kembali ke kantornya, gak jadi tutup tokonya, gak jadi jual atau disita rumahnya. Papanya pulang ke rumah berseri-seri dan ngomong sama mama, sesuatu terjadi. Aku gak tahu kenapa kok ada orang tiba-tiba telepon aku, tolong aku. Aku gak tahu tiba-tiba ada yang membeli barang kita. Jadi aku bisa tutup hutang itu. Dari mana, kenapa kok tiba-tiba ada kuasa dalam masalah kita? Waktu itu terjadi,
Berkediplah mata dengan Tuhan. Thank you Tuhan. You use me. Kau memakai aku. Tapi jangan sombong hati. Gara-gara siapa? Ayo, gara-gara siapa? Jangan busungkan dada. Jangan gaya. Rendah hati kalau Tuhan pakai supaya dipakai lain kali. Kalau orang itu sombong setelah dipakai Tuhan, Tuhan jadi trauma memakaimu. Bahasa roh itu adalah bahasa pemakaian Allah. Mintalah baptisan Roh Kudus. Ngapain minta sesuatu yang sifatnya manusia aja bisa kasih? Meminta sesuatu, mintalah yang hanya Allah bisa kasih. Betul bisa minta papa mama boleh nggak ya nanti kalau aku umur 12 ini bulan depan aku minta dibaptis. Puji Tuhan, itu minta sesuatu yang kudus. Tapi lebih daripada itu adalah minta Roh Kudus sungguh-sungguh memenuhimu. Wow, itu the best. Coba katakan kanan kirinya, mintalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu bukan hanya untuk doa loh. Tapi dia penuh dengan kuasa penginjilan. Orang biasa tiba-tiba jadi bejana yang diurapi. Kalau soal bahasa roh sendiri nanti ibadah berikutnya ini jam 4, pukul 4 sore. Kebaktian KKR yang kedua saya akan jelaskan. Kita kalau bahasa roh itu kira-kira, hanya Tuhan yang tahu pasti. Kira-kira kita itu ngomong apa ya? Kira-kira apa yang kita doakan atau yang kita nyanyikan ya? Nanti deh ibadah berikutnya. Saya mau fokus hari ini bicara dulu tentang berdoa memintanya. Siapa di sini anak-anak? Siapa nggak ngerti apa itu bahasa roh ya? Aku kok belum punya, aku belum tahu. Bisa angkat tangan 1, 2, 3. Bisa diangkat tangannya? Oh masih banyak, kita berdoa nanti ya. Turunkan tangannya. Pastor Philip, aku nggak angkat tangan. Kenapa? Aku nggak ngerti pertanyaannya. Berarti angkat tangan. Berarti kalian nggak tahu. Mintalah baptisan Roh Kudus. Katakan mintalah baptisan Roh Kudus. Lihat lagi ya ayat 9. Oleh karena itu Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Minta itu nggak boleh gampang nyerah. Mesti cari. Cari terus dengan segenap hati. Seperti HP kalian ketinggalan. Atau tiba-tiba kartu koleksi kalian, kesayangan itu hilang. Dicari, disapu ke semuanya. Cari. Jangan asal-asalan. KKR seperti ini akan ada bedanya orang yang cari dengan orang yang gak cari. Ada bedanya. Kalau orang datang ke sini hanya lihat pembicara, dia hanya dapat itu saja. Tapi kalau dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia dapat kedua-duanya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Coba saya kasih, semua kita di sini demonstrasikan. Ketok pintu itu bunyinya seperti apa? 1, 2, 3. Betul. Nggak ada tuh dari antara kalian tadi yang ketoknya sekali doang. Tok, nggak ada. Selalu semua rata-rata berkata tok, tok, tok. Berarti makanya keluar kata ketok. Kata ketoklah, tok, ketok. Itu kan dari suara pintu yang diketuk, Tok, tok, tok. Bukan petok, petok. Kalau petok, 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 itu ayam. Ayam goreng enak. Siapa suka ayam goreng? Kembali ke pintu ya. Pikirnya ayam. Apa itu? Nggak boleh sebut namanya. MacGyver. Papa mama yang tahu kalau MacGyver. Ketok, bukan petok. Tok, 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 bukan tok. Nggak ada orang ketok pintu itu hanya sekali doang, tok. Apalagi di sini kalau tidurnya itu udah pulas itu mau sekolah. Mama ketok pintu nggak mungkin cuma sekali. Ketok 3 kali, 30 kali aja nggak tentu bangun itu. Kadang-kadang ini bukan pintunya yang diketok. Kadang-kadang perutnya yang diketok. Ayo bangun dik. Jangan kau malas. Bangun tidur cepat mandi. Nanti telat lagi mama dipanggil kepala sekolah. Siapa yang suka telat bangunnya angkat tangan? Ketahuan. Siapa yang papa mamanya suka telat bangun angkat tangan? Nah ketahuan. Papa mamanya.
Ketok itu nggak sekali saja. Ada orang berkata gini, gampang menyerah, bukan hanya minta baptisan Roh Kudus, minta apa saja. Kalau itu baik ya, ada dalam firman, kecuali kalau kalian minta sesuatu yang salah, ya kalau nggak diberikan jangan salahkan. Tapi kalau kalian minta sesuatu, kalian beriman sama Tuhan itu, jangan gampang kecewa. Coba katakan jangan gampang kecewa. Katakan jangan mudah putus asa. Banyak sekali orang Kristen, anak kecil juga ada, yang datang lalu kepada saya lalu berkata seperti ini, kenapa aku doa kok belum diberikan sama Tuhan padahal Tuhan udah janji. Minta udah berapa kali? Sekali. Gampang banget menyerah. Mudah sekali putus asa. Yesus berkata ketoklah. Kalau minta itu mesti sungguh-sungguh. Kalau kalian tahu di dalam rumah itu memang ada orang, kecuali kalau kalian tidak pasti di dalam ada orang atau enggak. Kalian mungkin ketoknya ragu, tapi kalau kalian tahu barusan aku lihat, yang punya rumah itu masuk ke rumah. Kalau nggak dibuka, kalian nggak usah penasaran. Dia ada di dalam. Ketok saja, ketok terus, ketok lebih keras lagi. Apakah kalian ragu? Yesus itu ada di sorga. Di balik pintu itu dalam kerajaan sorga. Apakah kalian ragu tidak ada Bapa, Allah Bapa di sorga? Apalagi sudah tertulis dalam firman. Itu jelas sekali janji. Karena itu kalau kalian ketok, kalau belum dibuka langsung nggak tahu, mungkin waktunya belum tiba, tetap ketoklah. Tuhan tuh nggak pernah lamban kok, Tuhan nggak pernah lelet, Tuhan nggak pernah lemot. Tuhan nggak pernah lemot. Kadang-kadang sekali ketok sudah dijawab. Kadang-kadang bahkan belum diketok baru begini aja pintu sudah dibuka. Terkejut kita. Terkadang kita harus ketok berkali-kali. Baru dibukakan. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan izinkan kita untuk beriman. Tuhan itu tidak pernah bermain-main dengan perasaan kita. Kalau Tuhan belum jawab, teruslah minta. Katakan teruslah minta. Katakan tetaplah berdoa. Coba siapa di sini bisa demonstrasikan lagi ketok pintu itu seperti apa? 1, 2, 3. Ah, itu bagus itu. Saya tunggu kan ada beberapa yang tok, beberapa yang terus lanjut. Tok. Kalau nggak saya hentikan itu bisa terus sampai saya selesai khotbah. Iman tuh harus gitu. Iman itu pantang menyerah. Mintalah baptisan Roh Kudus dan jangan gampang menyerah. Pastor Philip dapat baptisan Roh Kudus, tahu nggak di mana? Jangan bilang ya, jangan cerita-cerita ya. Di WC. Iya. Tahu dari mana? Baca buku, wow. Buku itu ya, buku Holy Spirit My Best Friend. Buku yang Pastor Philip tuliskan tentang hubungan pastor dengan Roh Kudus. Pastor Philip dulu ini orang yang suka menghina Roh Kudus, jangan ditiru. Jelek sekali dulu sifatnya. Tapi habis itu Pastor Philip bertobat. Dan waktu bertobat, semua orang itu dapat. Waktu didoakan oleh seorang pendeta, waktu itu Pastor Philip tinggal di Kanada, di satu kota namanya Vancouver. Ada seorang hamba Tuhan yang diundang, itu datang dari Toronto. Datang situ doain, banyak orang terima baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh tanpa kecuali my own mom, mama saya. My elder brother, kakak saya. Koko saya dapat. Teman-teman saya dapat. Teman-teman yang waktu itu tinggal di rumah saya kan. Tinggal di rumah kami, yang ngekos di rumah kami, satu-satu juga dapat. Saya doang yang gak dapat, saya sendiri yang pulang gigit jari. Mungkin karena dulu suka menghina ya, jadi Tuhan itu bukan Tuhan mau balas dendam, tapi Tuhan itu mau benar-benar menunggu sampai hati saya itu tulus. Seharian itu saya penasaran minggu itu, kapan ya? Kadang-kadang Tuhan izinkan loh, kita penasaran. Kadang-kadang Tuhan izinkan teman-teman kita pada tanya, kamu sudah dapat atau belum? Bukan sebagai tekanan, tapi mengingatkan. Pastor Philip pulang ke rumah, berdoa dan berkata, Tuhan aku juga mau Tuhan. Bukan untuk gaya, itu untuk menyembah. Di gereja itu loh kalau lagi menyembah dalam roh sama-sama itu aku gak bisa. Aku sendiri ketinggalan dia, ya boleh sih saya ngomong haleluya, tetapi kan beda. Aku ingin itu bisa join. Aku ingin suka masuk dalam frekuensi itu. Aku mau, gini loh semua teman-temanku dapat wifi-nya kok aku gak dapat wifi-nya. Passwordnya Tuhan, passwordnya ternyata iman atau minta. Minta bukan sekali, kadang-kadang perlu mengetok berkali-kali. Orang lain semua ada wifi, ada sinyal, saya susah sinyal.
Padahal sudah ada loh wifi-nya di udara. Tinggal dapat passwordnya. Saya bilang sama Tuhan, aku juga mau. Selain itu aku ingin jadi saksimu. Bukankah ada ayatnya kalau Roh Kudus turun ke atasku, aku akan menerima kuasa untuk jadi saksi. Tuhan, aku minta baptisan Roh Kudus. Waktu itu sudah jamnya mandi. Waktu saya masuk ke kamar mandi. Tuhan, aku pengen Tuhan. Sampai juga, aku ingin Tuhan. Ada bubble-nya. Makanya kalau sikatan jangan bicara. Tapi Tuhan tuh baik loh, Tuhan tuh tertib. Tunggu sampai saya sudah kumur dulu. Udah fresh dulu. Gak ada bubble lagi. Bubble dari pasta gigi. Udah selesai. Kumur dulu, saya Tuhan aku pengen. Lalu saya di shower. Wush, saya basah roh. Di toilet, di kamar mandi. Selera humor Tuhan itu tinggi. Yang menghina, sisanya semua dapat di gereja. Sisa satu ini yang suka mengejek melulu, akhirnya dapatnya di WC. It's okay. Lu mau dapat di WC, mau dapat di istana. Kalau Roh Kudus adalah sumbernya, semua itu mulia. Semua itu nanti ujungnya sama, memuliakan Tuhan. Lalu tahu nggak setelah saya dibaptis dalam Roh Kudus, bukan hanya kehidupan doa saya berubah, bukan hanya, mulai muncul karunia-karunia. Katakan karunia-karunia. Salah satu karunia yang muncul dalam hidupku, itu seperti di Kisah Para Rasul setelah Pentakosta itu, 120 orang kena lidah api itu. Tak lama setelah itu ada satu kejadian, siapa yang tahu, ada suatu kesembuhan di sebuah gerbang namanya Gerbang Indah. Orang lumpuh berjalan. Siapa rasul yang dipakai Tuhan? Siapa tahu? Rasul Spiritus. Itu untuk lap kaca. Rasul apa? Rasul apa? Rakus. Mana ada rasul yang rakus? Tikus. Yang bener dong, gimana? Rasul paus. Ikan apa? Hah? Rasul keju, mati aku. Rasul Petrus bukan Petruk. Itu wayang. Rasul Petrus. Itu dua orang, itu orang dulunya. Pengecut, penakut. Itu seperti kita loh, mau doa makan aja takut di restoran. Atau bukan di restoran, kafetaria, sekolah. Takut nanti ayamnya hilang. Dia itu, waktu dia kumpul sama banyak orang, dia takut mengakui dia itu adalah pengikut Kristus. Tapi setelah dia terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu, berubahlah si Petrus. Dia menjadi berani memberitakan Injil. Dan anehnya, ada karunia kesembuhan. Mintalah karunia kesembuhan. Kita baca dulu ayat-ayat ini lalu saya kasih kesaksian saya. Lalu berdoa untuk kalian. Tuhan berjanji ayat 10. Ternyata di balik pintu itu memang ada Yesus. Kalian jangan ragu, di sorga itu ada penghuninya yang mendengar doa kalian. Karena setiap orang yang meminta, are you ready? Menerima. Setiap orang yang mencari, siap mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kan sudah saya beritahu, di balik itu, di dalam rumah Tuhan itu ada rajanya yang mendengar doa. Tapi coba perhatikan lagi ayat 10, saya ingin kalian melihat anak-anak. Karena, coba lihat ya, apa yang saya tekankan ya, perhatikan suara saya, apa yang jadi penekanan, saya nanti akan suaranya keras. Dengar ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Setiap orang akan dikasih sama Tuhan. Setiap orang akan dikasih. Siapa anak-anak, siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan? Angkat tangan. Berarti Roh Kudus ada di hatimu. Mintalah karunia-karunia. Dan mintalah karunia kesembuhan sama Tuhan. Bapa manakah di antara kamu, ayat 11. Kalau anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan. Kalau bukan karena papa mama baik hati, waktu kalian kecil dulu masih orok bayi. Mulutnya terbuka,
dikasih sepatu. Padahal mintanya susu. Papa mama memang gak sempurna, kadang-kadang kita protes, gak fair, tapi mereka tetap adalah ayah dan ibu yang baik. Buktinya kalian ada di sini hari ini, lihat kalian tidak kelaparan. Kelaparan? Bukan kelaparan, kamu tuh lapar, bukan kelaparan. Badan segede itu kok kelaparan itu. Mana gak seperti orang di Ethiopia. Ngaku-ngaku kelaparan padahal makannya itu seperti jurang tak terbatas. Ya lapar terus. Kelaparan, kalian tidak kelaparan. Mengapa? Ketika kalian minta susu tidak dimasukin sepatu. Kalau dimasukin sepatu kalian tidak hidup hari ini. Tuhan berkata, papamu aja termasuk orang berdosa, papa mamamu aja tidak kasih kamu yang lain selain yang memang paling kamu butuhkan, yang kamu rindukan. Masa aku Tuhan tidak ngasih Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus kepadamu. Dan jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Katakan apalagi Bapa kita yang di sorga. Siapa cinta Bapa kita yang ada di dalam sorga. Di dalam nama Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan untuk beliau. Mari kita baca kalimat terakhir yang kita baca bersama tadi. 2, 3. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, saya ceritain ya. Setelah saya terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, berbahasa roh. Kalian belum lahir itu. Itu 33 tahun yang lalu, long time ago. Ya, belum lahir kalian masih kelaparan. Saya terima baptisan Roh Kudus. Dan setelah itu, minggu itu, hati saya itu terbeban. Kayak berkobar-kobar. Saya masih umur 18 tahun. Kalian lebih muda. Tapi siapa bilang Roh Kudus itu untuk usia tertentu? Anak kecil pun bernubuat. Orang muda mendapatkan penglihatan, orang tua akan memperoleh mimpi. Saya rindu dipakai Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan Yesus pakailah aku. Lalu saya masih ingat saya punya seorang teman namanya Andrew. Andrew ini kasihan. Gak tahu kenapa dia itu salah makan atau apa. Mulutnya itu penuh sariawan. Tahu sariawan? Siapa pernah sariawan? Sakit gak? Itu ada putih-putihnya itu loh. Aduh perih, pedih sekali. Apalagi kalau makan sambal, makan panas. Aduh sakitnya. Tapi dia punya sariawan bukan satu. Sariawannya ada banyak. Gak tahu dia salah makan apa. Di dalam mulutnya, dia tunjukin ke saya begini loh, ini loh, karena teman baik saya ya, jijik sebenarnya, tapi dia tunjukin, saya hitung, 1, 2, 3, 4, ada 4, 5. Sariawan. Saya tiba-tiba beranikan diri, karena saya merasa kasihan. Dari mana iman itu saya nggak tahu. Saya percaya kalau Tuhan bisa pakai Petrus, Tuhan bisa pakai saya. Kan baptisan Roh Kudus kami sama. Siapa bilang Roh Kudus yang diberikan pada waktu Pentakosta itu tipe A. Roh Kudus yang kasih kita sekarang tipe B. Orang sampai kapanpun perlu kesembuhan. Meskipun sudah ada dokter, udah ada obat-obatan, sudah ada rumah sakit. Intinya saya kepingin Tuhan pakai doa saya. Tuhan pakai tangan saya, Tuhan pakai mulut saya. Saya tawarkan sama Andrew kan, Andrew, boleh nggak saya doakan kamu? Orang Jakarta ini. Saya bilang, boleh nggak saya doakan? Ya, nggak usah lah. Gue gak perlu doa-doa. Ini sebentar berapa minggu lagi juga hilang. Ya ngerti, tapi kan supaya ada kemuliaan Tuhan gitu loh Andrew. Supaya kamu punya pengalaman dengan Roh Kudus, saya tahu. Tapi kan aku cuma pengen tolong kamu. Tolong ya. Jadi bayangin, saya mau doain orang itu. Saya yang ngemis. Apakah kalian kira sekarang, dari dulu tuh orang tuh selalu antri mau didoakan sama Pastor Philip? Enggak. Saya doa makan aja gak dapat giliran. Saya bilang, Andrew, gak apa-apa Andrew, bukan untuk membuktikan apa. Aku cuma ingin menolongmu, aku tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Boleh gak? Tapi karena saya paksa dia, akhirnya dia bilang, ya udah oke. Setelah gereja itu. Oke, karena saya kasihan lihat dia gak makan. Karena setelah gereja kan ada makan-makan tuh, di karena gereja, waktu itu ya. Jadi dia makan, dia gak makan, dia bilang sakit. Karena itu saya tahu dia sakit. Saya doakan dia, doa saya itu gak sempurna. Malah sekarang kalau saya pikir-pikir lagi geli.
Masa saya bilang, setan sariawan. Masa sariawan ada setannya? Saya bilang, saya keriting kamu. Bukan, saya cabut kamu, saya hancurkan kamu. Saya doain, wah doa saya benar-benar ala kadarnya kurang paham firman. Tapi saya punya iman. Iman saya gak salah, iman saya pada Yesus. Dan saya tahu bahwa di dalam saya ini, baptisan Roh Kudus itu seperti di dalammu ada sumur. Kalian gak terima air, kalau air kalian minum habis, kalau sumur itu meluap terus. Baptisan Roh Kudus itu sumur yang meluap terus. Saya tahu Roh Kudus di dalam saya, baptisan Roh Kudus sama dengan para rasul. Aku mau bantu Andrew. Kalau Petrus sembuhkan orang lumpuh, aku belum segitu. Tapi saya mau, Tuhan tuh pakai orang yang mau loh. Saya doain dia dalam nama Yesus. Setelah saya doa, waktu saya doa, Andrew dah mungkin lama banget doanya. Setelah amin. Dia tenang aja, saya yang capek berdoa. Karena saya doanya sungguh-sungguh, saya bilang, oke, thank you ya Philip sudah didoain, oke, udahan. Oke, bye Andrew, saya mau jalan buka pintu, tiba-tiba Andrew bilang, loh, saya tutup pintunya lagi, kenapa? Loh, bibirku hilang. Enggak lah, masa bibirnya hilang. Sariawannya hilang, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Karena saya memang minta karunia kesembuhan. Kesembuhan itu nolong orang. Tuhan bisa pakai kita, berapapun usianya. Dan kesembuhan itu bukan hanya badan, tentunya kesembuhan ilahi itu sembuh jasmani. Tapi juga kita bisa doakan kalau orang tua kita keuangannya yang sakit. Kalau kita lihat orang itu sehat. Tapi kalau kalian lihat dengan mata rohani, seperti ada penjara di hati orang itu. Orang itu seperti dipenjara di dalam hatinya. Kelihatan dia itu gelisah, tertekan, berbeban berat. Padahal dia sehat, badannya sih sehat. Kalau seperti itu doamu bisa melepaskan mereka. Saya minta kesembuhan karena saya pingin tolong orang. Saya pingin jadi berkat. Lalu singkat cerita ya, setelah itu saya ketemu sama satu orang yang kelihatan berbeban berat. Satu orang teman saya lagi nih. Saya gak jauh-jauh, KKR kemana-mana, teman. Semua itu mulai dari teman, katakan semua mulai dari teman. Siapa di sini kepingin mau menjadi saluran Roh Kudus kepada teman-temanmu, angkat tangan. Nah, kalian mesti berani. Saya dulu juga ditertawakan. Lalu saya ngomong sama teman saya ini kelihatan wajahnya itu kemana-mana itu wajahnya begini loh. Dia dulu gak gitu. Tapi minggu-minggu ini loh, begini loh. Coba kasih wajah cemberut, wajah yang paling jelek deh. Semua kasih liatin kanan kirinya. Gak enak kan diliatin gitu terus. Kalau kalian lihat temenmu gitu terus ya, kalian mesti harus curiga, ada apa dengan dia? Dan kita itu harus menjadi saluran Tuhan, katakan saluran Roh Kudus. Karena kita tidak dibaptiskan dalam Roh Kudus untuk diri kita, tapi untuk dunia. Saya tawarin sama teman saya, boleh saya doakan? Dia bilang, gak usah lah Lip. Justru saya dipanggil Lip gitu ya. Jangan ikut-ikut ya. Liliput apa? Lip gitu ya. Ya, udahlah Lip, gak usah. Ada yang panggil saya Phil. Udah gak usah. Udahlah, gak usah doa-doa lah, ini nanti it will go away. I don't know whether it will go away, saya bilang. Tapi kamu butuh Kristus. Ya udah gampang lah, ntar lah ngomong nanti. Sekali lagi saya yang menawarkan diri, sampai memalukan tahu nggak? Asal kita tidak melakukan sesuatu yang nggak sopan. Nggak apa-apa, dipermalukan. Gimana kalian bisa kenal kemuliaan Tuhan kalau nggak dipermalukan dulu oleh dunia? Saya bilang sama teman saya, ayolah, aku doain sebentar aja, boleh nggak? Ya udah, mungkin dalam hatinya supaya dia nggak ganggu aku lagi nih si lip ini. Akhirnya berdoalah saya. Seperti Andrew tadi, tapi saya nggak sebut-sebut setan-setan. Kali saya akan berdoa Tuhan Yesus. Waduh, doa saya juga nggak bagus. Doa saya masih ingat nih. Saya cerita jangan ketawa ya. Saya bilang, Tuhan, mana ada orang doa kayak gitu. Sekarang saya ngerti doa itu bukan fasilida. Doa itu iman yang tulus. Asal kita tidak melanggar firman. Tuhan, ya jambak ya Tuhan rambutnya. Keluarin dia dari lumpur, jambak sekarang keluar. Jadi lucu nggak?
Itu teman saya itu perempuan. Rambutnya itu panjang, jambak, dia kaget jambak. Doa jambak rambutnya Tuhan. Tarik dia dari lumpur dosa. Tarik dia dari lumpur gelisah. Tarik dia dari segala macam lumpur, bletok semuanya keluar semuanya, tanah liat. Teman saya itu mau tahan tawa kali, tapi satu titik dia nangis. Setelah nangis, karena saya yang keras suaranya kan, dia cuma diem aja. Tapi satu titik dia nangis. Setelah amin saya tanya, saya nggak tanya setelah amin. Lip, dia bilang, thank you. Dia bilang, nangis, thank you. Dia bilang, aku itu sejak kecelakaan minggu lalu, saya nggak tahu dia kecelakaan. Ditabrak mobil dari belakang, karena dia pakai sabuk pengaman padahal. Ditabrak di belakang, jadi dia begini waktu ditabrak. Ininya itu, tahukah kalian di belakang kalian itu ada syaraf atau tulang belakang. Dan syarafnya itu ada namanya B berapa, D berapa, itu dokter yang tahu. Itu pada mencuat keluar dari engselnya semua. Ditabraknya cukup keras, memang ada asuransi sih. Tapi dokter perlu waktu lama untuk mengembalikan satu-satu. Itu pun kalau bisa kembali, operasi bahaya, tahu nggak? Kalau ada papa, mama, tante yang operasi belakang sini itu bisa lumpuh kalau gagal operasi. Dia bisa cacat. Waktu saya doakan dia mendengar suara tak 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 tak. Dia mendengar tulangnya sendiri. Saya nggak dengar apa-apa karena saya hanya dengar suara saya yang keras. Dia dengar dan dia merasa seperti ada tiup dia dari atas kepala, dari bawah leher sini sampai ke tulang ekornya itu ada yang angin yang terus naik turun seperti kena AC disentrong langsung. Dan dia bilang tak 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 tak, dia dengar suara itu. Saya bilang, kamu itu habis kecelakaan mobil kok nggak ngomong? Ngapain ngomong? Dia bilang, aku sekarang terus ke dokter. Dan dia bilang, aku merasa kuat, kok udah sakit kok hilang. Nah tapi saya bukan dokter. Kok nggak sakit ya? Saya dari awal sudah punya prinsip ini. Ke dokter lagi. Dicek, semua mujizat itu pasti lolos meja dokter. Saya bilang dicek. Ya tentu, besoknya hari Rabu dia akan ke dokter. Dokter yang ateis, ini di Kanada. Dokternya yang orang bukan orang Indonesia. Nggak percaya Tuhan sama sekali. Waktu dia lihat foto satu, dengan foto satunya X-ray itu, dia berkata, ada apa terjadi di atas muka bumi? Dia bilang, ini kamu yang sama atau ini badan orang lain? Dia bilang, lihat, semua masuk pada tempatnya. Kaget dokternya dan berkata, this is a miracle. Tuhan mendengar doa, jambaklah rambutnya. Saya cuma doain supaya dia nggak gelisah, sembuh tulangnya. Setelah itu, ada kemunduran dari sisi saya. Saya bangga. Wow, saya mulai beda jalannya. Dulu jalannya biasa. Ketua ayo Landru, sekarang terdengar teman-teman. Wah, Philip doakan ya. Tulangnya gini. Wah, mulai dicari orang. Nah, sekarang jalannya, dulu saya jalannya biasa. Setelah itu jalan saya minggu depan begini. Saya mulai gaya. Tuhan itu tahu. Karunia kesembuhan itu berguna. Mendoakan orang gelisah. Sembuh sekalian tulangnya. Bukan hanya mendoakan orang hanya supaya sembuh badannya. Tapi Andrew supaya kenal kuasa Tuhan. Saya dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai anak kecil juga. Tetapi waktu Tuhan mulai melihat saya ada kesombongan. Suatu hari singkat cerita, Tuhan bilang sama saya, aku ambil kembali karunia kesembuhan yang kamu minta. Tapi aku tidak ambil selamanya. Aku akan kembalikan pada waktunya. Sekarang kamu belajar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan cari wajah Tuhan dulu. Karena Philip, kamu punya potensi sombong itu besar. Karena saya anak tertolak mungkin. Dulu kecilnya saya anak nomor 2, dibilang gak bisa apa-apa. Sekali bisa itu rasa gimana. Itu tahun 1992, ayo matematika ya. Karunia itu dikembalikan ke saya. 2004. Dari 92 ke 2004, berapa tahun? Cepat. 12 tahun. Usia baptisanmu itu loh 12 tahun. 12 tahun. Suatu hari Tuhan bilang sama saya waktu di Surabaya, Philip, adakan kebaktian. Jangan sebut
kesembuhan. Sebut aja perjumpaan yang tak terlupakan dengan Tuhan Yesus. Muncullah yang namanya Festival Kuasa Allah. Diadakan di tahun 2004. Saya ingat itu ribuan orang tua datang, anak kecil juga. Dan waktu itu tidak pakai tumpang tangan. Kita hanya memuji menyembah Tuhan dan bergandengan tangan begini rame-rame. Hanya untuk menyembah Tuhan saja. Tiba-tiba sisi sebelah kiri kalian, yaitu sebelah kanan saya, itu orang-orang dan asyirnya mendengar suara dan orang-orang yang kena sakit tulang itu sembuh di sebelah situ. Dan orang pertama yang maju untuk kesaksian, seorang perempuan namanya Doris. Dari Brunei Darussalam. Dibawa datang ke pertemuan itu, digendong suaminya karena dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Naik ke atas sini. Itu tulangnya dan syarafnya yang sudah bermasalah, itu sembuh total. Sampai hari ini masih berjalan, saya ketemu berapa tahun yang lalu, ketemu di luar negeri, orang ini tetap masih melayani Tuhan. You see, Tuhan sembuhkan. Dikembalikan tanpa tumpang tangan, satu gerombolan di satu ruang orang-orang sakit itu sembuh. Dan bukan hanya itu, yang tuli juga mendengar. Saya beritahu ya, karunia kesembuhan itu indah. Tapi sejak dari, sekarang kalian mesti tanya sama saya, lu Pastor Philip selama 12 tahun itu Tuhan ajari apa? Listen to me. 12 tahun itu, saya belajar menjaga kekudusan. Hanya dua hal, yang terutama tangan saya dan mulut saya. Tangan untuk tumpang tangan. Supaya tangan ini holy dan suci untuk bisa menjadi saluran roh Allah. Mulut saya supaya ada kuasa kalau saya bilang dalam nama Yesus, iblis gak malah malah ketawa. Bukannya gak takut sama Yesus, gak takut sama saya. Mulut itu harus dijaga kekudusannya, hai anak-anak. Kalau kalian mau dipakai Tuhan dalam karunia-karunia, apalagi karunia kesembuhan, kalian tidak boleh belajar sumpah, gak boleh sumpah serapah, gak usah ikut-ikutan. Roh Kudus kan tinggal di dalam kita kan. Nah kalau kita ngomong kebun binatang, masa Roh Kudus itu dipaksa ngomong sama kita? Kan Roh Kudus sama kita adalah satu di dalam diri kita. Kalau kita sebutkan kebun binatang dengan sebagai kata-kata kasar, masa Roh Kudus dipaksa untuk mengucapkan itu dari mulut kita? Kan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saya belajar untuk menjaga mulut saya. Kalau Roh Kudus itu sumber, airnya keluar itu jangan keruh karena mulutku kotor. Waktu kalau Roh Kudus itu sumber, baptisan Roh Kudus di dalam sini. Roh Kudus itu kalau mengalir lewat tangan saya supaya jangan sampai supaya jangan sampai keruh urapan itu karena tangan saya najis. Jaga kekudusan. Dan Roh Kudus akan memakaimu secara luar biasa. Siapa di sini yang ingin menjadi saluran Roh Kudus? Angkat tangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku datang.